Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan yang ke-6 ini, saya akan menjelaskan bagaimana mengukur variabel. Variabel-variabel yang telah kita susun pada definisi operasional, kemudian kita turunkan menjadi indikator, dan dari indikator kita turunkan lagi menjadi kisi-kisi. Maka bagaimana kita mengukur kisi-kisi dan atau variabel-variabel tersebut? Dalam pengukuran variabel-variabel tadi, banyak skala-skala menurut para ahli. Ada skala Likert, ada skala Shih-Goodman, ada skala Sugiono, dan sebagainya. Tetapi para peneliti sering menggunakan skala Likert. Apa sih skala Likert? Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Contoh, pelayanan rumah sakit ini sudah sesuai dengan apa yang sudah harapkan. Sangat setuju skor 5, setuju skor 4, tidak ada pendapat skor 3, atau tidak setuju skor 2, sangat tidak setuju skor 1. Dalam skala Shih-Goodman, skala Goodman akan memberikan respon yang tegas, yang terdiri dari dua alternatif, iya atau tidak, baik atau perlu, pernah atau belum pernah, punya atau tidak punya. Jadi si skala Goodman hanya dua pilihan dari responden. Dan hanya dua ini nih, kita akan mengukur variabel-variabel yang telah kita susun dari definisi operasional, kita turunkan ke indikator, dan kita ukur dengan skala Goodman. Dalam skala Likert dan skala Shih-Goodman, yang ketiga adalah skala semantik. Skala semantik berbeda dengan kedua skala-skala yang di atas. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dari sebuah garis konstituen di mana nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri, sedangkan nilai yang sangat positif terletak di sebelah kanan. Contohnya, bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan rumah sakit ini? Kita akan men-checklist dari sebelah kiri sangat buruk, kemudian di sebelah kanan nomor 5 sangat baik. Dan kita checklist di antara garis-garis tersebut. Kemudian skala rating. Dalam skala rating, data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Kemudian peneliti baru mentransformasikannya menjadi data kualitatif. Contoh, kenyamanan ruang lobi bank BCA 54321. Kemudian kebersihan ruang parkir bank CA 54321. Kemudian dalam contoh ini responden atau sampel kita memilih 54321 yang kuantitatif kita transformasikan menjadi quality atau kualitatif. Setelah kita mengetahui bagaimana mengukur variabel-variabel dalam bentuk kisi-kisi, maka sekarang kita akan mempelajari tentang instrumen penelitian. Instrumen penelitian disebut juga dengan kuesioner, disebut juga dengan angket, disebut juga dengan butir-butir atau kisi-kisi. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena dalam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, fenomena ini disebut variabel penelitian. Dalam ilmu alam, instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel sudah banyak tersedia dan telah teruji kualitas kredibilitasnya. Dalam instrumen penelitian, banyak
kalau kita cari contoh-contoh di Google Search sudah sangat tersedia. Kalau kita ingin membuatnya atau menyusunnya sendiri, kita akan turunkan ya instrumen tersebut dari teori-teori, kemudian diturunkan ke definisi operasional, diturunkan ke indikator, kemudian menjadi kisi-kisi atau butir-butir. Instrumen dalam penelitian sosial, walaupun ada dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya, namun bila digunakan di tempat tertentu belum tentu tepat dan mungkin tidak valid karena gejala sosial cepat berubah-ubah. Jadi anak bapak semua, instrumen sosial sangat banyak di luaran. Apalagi kita men-search di Google, apa yang kita teliti sudah tersedia kisi-kisinya atau butir-butirnya. Tetapi hal tersebut belum tentu cocok bagi kita untuk meneliti di suatu daerah. Contohnya, instrumen tentang kepemimpinan mungkin valid untuk kondisi Amerika Serikat, tetapi mungkin tidak valid untuk negara kita. Peneliti harus membuat instrumen yang digunakan dalam penelitian dan tidak mengambil dari manapun juga. Karena peneliti akan mengerti tentang suatu daerah, tentang apa yang diteliti, sehingga hasilnya akan diperoleh dengan sangat bagus, dengan bias yang sekecil mungkin. Untuk itu, kita tidak memerlukan kisi-kisi dari luar, dan lebih baik kisi-kisi tersebut kita susun sendiri. Dalam menyusun instrumen, bertitik tolak pada variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk teliti. Variabel selanjutnya diberikan definisi operasional dan tentunya indikator yang akan diukur. Seperti saya jelaskan di atas bahwa kisi-kisi variabel-variabel diturunkan dari teori-teori atau grand teori. Dari grand teori tersebut diturunkan menjadi variabel operasional. Dan dari variabel operasional diturunkan menjadi indikator. Yang kemudian indikator inilah yang akan kita ukur melalui kisi-kisi atau butir-butir instrumen. Jadi kita buat untuk memudahkan penyusunan instrumen perlu dibuat matriks pengembangan instrumen seperti tabel ini. Contohnya, kita membuat kisi-kisi instrumen dengan variabel kepemimpinan. Jadi, dalam tabel ini kita isikan variabelnya adalah kepemimpinan. Indikatornya apa? Indikatornya adalah semangat, jujur, terbuka, dan sebagainya. Dari indikator tersebut, kita buat butir-butirnya. Jadi jujur, apa butir-butirnya? Pemimpin tersebut jujur dalam segala hal. Kemudian kita nomori butir-butir instrumen tersebut. Dari kepemimpinan berapa butir? Kemudian kita nomorkan nomor-nomor dalam butir tersebut. Sebelum kuesioner atau butir-butir tersebut kita sebar ke responden kita, maka wajib hukumnya kuesioner tadi atau butir-butir tadi kita uji coba. Kita uji coba kepada beberapa orang dan hasilnya kita uji validitas. Apakah kuesioner kita atau butir-butir kita, pertanyaan di dalam kita, apakah sudah valid? Kita uji dengan validitas. Uji validitas instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen mengukur dalam melakukan fungsi ukurnya, agar data yang diperoleh bisa relevan sesuai dengan tujuan diadakannya penelitian ini. Hasil dari uji coba tadi kita uji dengan validitas.
Dalam mengukur variabel produktivitas misalnya, maka peneliti membuat instrumen produktivitas dan berharap instrumen tersebut bisa berfungsi dengan benar untuk mengukur produktivitas. Syaratnya, instrumen tersebut harus memiliki validitas tinggi. Untuk mengukur atau menguji validitas digunakan korelasi product moment, korelasi antar item dengan skor total dalam suatu variabel. Misalnya, dalam kepemimpinan, ada satu pertanyaan atau satu butir-butir di dalam 10 butir, maka kita cari korelasi antar butir yang 10 pertanyaan tadi, kemudian kita bandingkan dengan skor total dalam satu variabel. Berarti validitas tinggi menurut Azwar mesti di atas 0,3. Dalam output SPSS dapat dilihat pada kolom correction item total correction. Kita tidak hanya menguji validitas dari suatu instrumen, tetapi wajib hukumnya kita harus menguji reliabilitas suatu instrumen. Sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya, tidak dilakukan pengukuran pada waktu yang berbeda, pada kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Asalkan aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Kalau dia dalam uji validitas, kita mengukur valid tidaknya antar item dalam butir tersebut, tetapi dalam uji reliabilitas, kita hanya mengukur keseluruhan item-item tersebut. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh angka-angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai 1. Reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan atau tinggi adalah di atas 0,70. Ada beberapa teknik yang dipakai untuk menghitung reliabilitas, diantaranya alpha Kohlberg, split half. Dalam SPSS kita sering memakai alpha Kohlberg. Jadi, anak bapak semua, kuesioner-kuesioner tadi atau butir-butir tadi kita uji secara validitas, kemudian kita uji dengan reliabilitas. Demikianlah anak-anak bapak semua, kita sudah belajar dalam pembelajaran yang ke-6 ini, dan bapak yakin anak-anak bapak semua dapat mengerti bagaimana menyusun instrumen atau menyusun butir-butir atau menyusun kisi-kisi dan langkah-langkahnya. Kemudian kita uji dengan validitas dan reliabilitas. Demikian pembelajaran kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat siang.